world receives 8 million US dollars as a minimum every year. In the past, it was 1 million and a few hundred thousand every, in a 4-year cycle. And this money. Yes, alhamdulillah, sangat mantap. Tepat pagi ini, FIFA siapkan opsi coret Iran dari Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, timnas Indonesia bisa gantikan. Begini syarat timnas Indonesia bisa gantikan posisi Iran di Piala Dunia 2026. FIFA umumkan keputusan bersejarah untuk publik Indonesia. Luar biasa mantap. Timnas Indonesia diambang lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Benarkah begitu? Begini faktanya. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan, isu seputar Piala Dunia 2026 kembali memantik perhatian publik Indonesia. Di tengah kabar yang beredar luas tentang kemungkinan timnas Iran dicoret atau mundur dari ajang 4 tahunan tersebut, muncul pertanyaan besar di benak pecinta sepak bola nasional. Apakah timnas Indonesia punya peluang menggantikan posisi itu? Spekulasi ini berkembang cepat, seiring situasi politik dan kemanusiaan yang membelit Iran, serta berbagai analisis media internasional. Seperti kita semua ketahui, sebelum kita bahas panjang lebar tentang peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia gantikan Iran, kita ketahui terlebih dahulu, timnas Indonesia bersiap membuka langkah di FIFA Series 2026 dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis di Jakarta pada akhir Maret mendatang. Ajang ini bukan sekedar laga uji coba, melainkan titik awal era baru di bawah kendali John Hartman. Pelatih asal Inggris itu datang dengan keyakinan besar bahwa skuad Garuda tengah berada di jalur yang tepat untuk naik kelas. Berikut ini 3 faktanya. Fakta 1. Beban harapan besar di pundak pelatih baru. John Hartman datang ke Indonesia dengan status pelatih berpengalaman yang pernah membawa tim nasional Selandia Baru dan Kanada menembus level dunia. Namun tantangan di Indonesia punya dimensi berbeda. Harapan publik yang begitu besar, serta basis supporter yang dikenal militan membuat kursi pelatih timnas Indonesia selalu panas. Hartman memahami betul situasi tersebut. Ia tidak menghindar dari beban, melainkan justru menjadikannya bahan bakar. Pengalamannya menangani tim nasional di berbagai kultur sepak bola membuatnya percaya diri. Jai Itzes dan rekan-rekan dinilai sudah layak untuk rutin berkompetisi di level internasional tertinggi. Sebagai pelatih, sebagai pemimpin, saya telah mampu membantu baik tim putri Selandia Baru maupun tim pria Kanada mencapai tingkat berikutnya, kata John Hartman. Ia menambahkan, Indonesia sangat menarik karena Anda bisa merasakannya dengan sangat jelas bahwa negara ini siap untuk naik ke level berikutnya. Fakta kedua, FIFA Series 2026 jadi panggung awal pembuktian. FIFA Series 2026 akan menjadi turnamen pertama John Hartman bersama timnas Indonesia. Laga melawan Saint Kitts and Nevis bukan sekedar pembuka jadwal, tetapi juga panggung awal untuk melihat arah permainan skuad Garuda di bawah tangan dingin sang pelatih. Turnamen yang digelar di Jakarta ini menjadi kesempatan penting untuk membangun kepercayaan diri tim, sekaligus menanamkan identitas permainan Hartman. Sejumlah lawan dengan peringkat FIFA beragam akan menjadi tolok ukur sejauh mana proses naik level itu berjalan. Jika melaju mulus, Indonesia bahkan berpeluang bertemu Bulgaria di partai final. Bagi Hartman, hasil tentu penting, namun proses dinilai jauh lebih krusial. Ia ingin tim tumbuh secara bertahap, dari sisi mental, intensitas permainan, hingga konsistensi tampil di level dunia. Fakta ketiga, janji meninggalkan warisan untuk skuad Garuda. Lebih dari sekedar target jangka pendek, John Hartman membawa misi jangka panjang. Ia berharap kehadirannya di timnas Indonesia dapat meninggalkan fondasi kuat yang tetap berdiri, bahkan ketika dirinya kelak tidak lagi berada di pinggir lapangan. Dan Anda tahu, saya berharap warisan saya bisa membantu proses itu, ujar Hartman, singkat namun penuh makna. Pernyataan ini menegaskan bahwa ia tidak hanya datang untuk menang hari ini, tetapi juga membangun masa depan. Warisan yang dimaksud bukan hanya soal taktik atau hasil pertandingan, melainkan budaya profesional, pola pikir pemenang, serta keberanian bermimpi besar. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, FIFA Series 2026 bisa dikenang sebagai awal transformasi timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas Indonesia, bravo PSSI, bravo John Hartman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati.
Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Erick Thohir CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia sedang berada di fase transisi yang krusial. Pergantian pelatih setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 membuat setiap langkah terasa sensitif, namun di saat yang sama membuka ruang harapan baru. Kehadiran John Hartman memberi sinyal bahwa federasi dan tim ingin keluar dari pola lama dan berani menargetkan standar yang lebih tinggi. FIFA umumkan 3 lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Erick Thohir bagus bagi perkembangan tim. Timnas Indonesia akhirnya mendapat kepastian mengenai 3 lawan yang akan dihadapi pada ajang FIFA Series 2026. Turnamen resmi FIFA ini menjadi panggung penting bagi skuad Garuda untuk menguji level permainan di bawah pelatih baru John Hartman, sekaligus membuka peluang peningkatan peringkat dunia. PSSI dan FIFA pun menaruh kepercayaan besar dengan memasukkan Indonesia sebagai salah satu tuan rumah dan peserta putra. Berikut ini 3 faktanya. Indonesia masuk panggung Global FIFA Series 2026. Keikutsertaan timnas Indonesia di FIFA Series 2026 bukan sekedar partisipasi biasa. Turnamen ini melibatkan seluruh 6 konfederasi dunia dan terbagi dalam 9 grup putra serta 3 grup putri. Indonesia menjadi satu dari 8 negara tuan rumah grup putra bersama Australia, Azerbaijan, Kazakhstan, Selandia Baru, Puerto Rico, Rwanda, dan Uzbekistan. Fakta bahwa Indonesia dipercaya FIFA menjadi tuan rumah sekaligus peserta menunjukkan peningkatan posisi Indonesia di mata sepak bola dunia. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara yang tampil di kategori putra. Hal ini menegaskan bahwa proyek jangka panjang PSSI mulai mendapat pengakuan internasional, baik dari sisi organisasi maupun kualitas tim. Debut John Hartman, ujian awal di level internasional. FIFA Series 2026 juga menjadi momen penting, karena akan menandai debut resmi John Hartman sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris tersebut langsung dihadapkan pada ujian serius menghadapi 3 lawan dari lintas konfederasi yang secara peringkat dan pengalaman cukup beragam. Turnamen ini diharapkan menjadi ajang adaptasi Hartman terhadap karakter pemain Indonesia, sekaligus kesempatan membangun fondasi permainan baru. Targetnya bukan hanya kemenangan jangka pendek, tetapi peningkatan performa kolektif yang berdampak langsung pada ranking FIFA. Dalam konteks ini, setiap pertandingan akan sangat bernilai strategis. Erick Thohir nilai ajang ini krusial bagi masa depan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif hasil undian dan penunjukan Indonesia di FIFA Series 2026. Ia menilai ajang ini sebagai kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk naik level dan belajar dari lawan-lawan yang datang dengan gaya bermain berbeda. Erick Thohir menyampaikan bahwa ajang seperti FIFA Series sangat bagus bagi perkembangan tim karena memberi pengalaman internasional yang tidak bisa digantikan laga uji coba biasa. Dengan persaingan yang terstruktur dan diakui FIFA, hasil dari turnamen ini juga akan berpengaruh langsung pada ranking dunia timnas Indonesia. John Hartman sadar tanggung jawab besar jadi pelatih timnas Indonesia ini. Garuda baru. Diperkenalkan ke publik pada awal Januari, John Hartman langsung menegaskan bahwa tugasnya di timnas Indonesia bukan sekedar mengejar hasil jangka pendek. Ia datang membawa visi besar, membangun fondasi dan warisan bagi sepak bola nasional. Di hadapan ekspektasi ratusan juta pendukung, Hartman menyadari satu hal, posisi pelatih timnas adalah amanah besar. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, beban 280 juta harapan di pundak Hartman. Sejak pertama kali berdiri sebagai pelatih timnas Indonesia, John Hartman mengaku merasakan beban emosional yang kuat. Lagu Indonesia Raya yang berkumandang sebelum ia berbicara di hadapan publik menjadi momen yang membuka kesadarannya tentang besarnya tanggung jawab tersebut. Bagi Hartman, timnas bukan hanya soal 11 pemain di lapangan, tetapi tentang jutaan rakyat yang menggantungkan harapan pada Garuda. Dalam pernyataannya, ia menyebut angka yang mencerminkan skala tanggung jawab itu, 280 juta orang yang menikmati semangat petualangan tersebut. Ini adalah tanggung jawab besar. Ucapan ini menggambarkan betapa ia memandang perannya bukan sebagai pekerjaan biasa, melainkan misi nasional. Ia melihat hasrat masyarakat Indonesia untuk naik kelas di sepak bola dunia sebagai energi yang harus diarahkan dengan benar. Fakta kedua, misi warisan bukan sekedar lolos turnamen. John Hartman dikenal sebagai pelatih dengan rekam jejak kuat di level internasional. Ia pernah membawa timnas Kanada putra dan putri menembus Piala Dunia. Pengalaman itu membentuk pandangannya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari tiket ke turnamen besar, tetapi dari sistem yang ditinggalkan setelahnya. Hal itu pula yang ia tekankan saat berbicara soal masa depannya bersama timnas Indonesia.
saya senang melihat orang-orang tumbuh berkembang. Sebagai guru siap untuk melangkah ke tingkat selanjutnya, dan mudah-mudahan warisan saya dapat membantu proses tersebut. Ini adalah Garuda baru. Melalui pernyataan ini, Hertman menegaskan bahwa fokusnya adalah membangun manusia, pelatih, pemain, dan ekosistem sepak bola agar Indonesia memiliki identitas dan daya saing berkelanjutan. Fakta ketiga, langkah awal dimulai dari kedekatan dengan pemain. Setelah perkenalan resmi, Hertman tidak ingin berlama-lama di balik meja. Rencana terdekatnya adalah bertemu langsung dengan para pemain timnas Indonesia, termasuk mereka yang bermain di luar negeri. Ia ingin mengenal karakter, mentalitas, dan latar belakang setiap pemain sebagai fondasi membangun tim yang solid. Debut resminya bersama Garuda dijadwalkan pada ajang FIFA Series Maret 2026. Turnamen ini akan menjadi panggung pertama untuk menerjemahkan ide dan visinya ke dalam permainan nyata. Bagi Hertman, momen ini bukan sekedar uji coba, tetapi langkah awal memperlihatkan arah baru timnas Indonesia, sebuah Garuda baru yang tidak hanya berani bermimpi, tetapi siap bekerja keras untuk mencapainya. Rating Emil Audero lawan Verona, jarinya sukses bikin Cremonese terhindar dari kekalahan. Cremonese boleh saja gagal menang di hadapan publik sendiri. Namun satu nama pulang dengan kepala tegak dari Stadion Giovanni Zini, Emil Audero. Kiper timnas Indonesia itu menjadi alasan utama skor kacamata bertahan hingga peluit akhir dalam duel pekan ke-21 Liga Italia 2025-2026 melawan Hellas Verona. Di tengah tekanan bertubi-tubi, jari-jarinya berbicara, dan inilah 3 faktanya. Fakta pertama, malam pancang Verona dipatahkan jari-jari Audero. Sejak menit awal laga, Cremonese lebih banyak bertahan dan situasi itu memaksa Emil Audero bekerja ekstra di bawah mistar. Hellas Verona datang dengan keberanian penuh, mencoba membongkar pertahanan tuan rumah lewat tembakan jarak jauh dan penetrasi cepat. Tekanan paling nyata datang di menit ke-38 ketika Giovanni Nascimento melepaskan sepakan kaki kiri yang mengarah tajam ke sudut gawang. Audero bereaksi refleks hanya dengan ujung jarinya dan bola pun berubah arah menjauh dari gawang. Ujian serupa terulang di babak kedua, tepatnya menit ke-62. Polanya nyaris identik, tembakan Giovanni kembali mengarah ke sasaran, dan lagi-lagi jari Audero menjadi penghalang terakhir. Belum cukup sampai di situ, 2 tembakan keras dari Suat Serdar dan Antoine Bernede pada menit ke-72 dan 80 juga dimentahkan. Dalam 4 momen krusial itu, Cremonese selamat dan Verona dibuat frustrasi tanpa pernah benar-benar menaklukkan sang kiper. Fakta kedua, man of the match dan angka yang bicara. 4 penyelamatan penting itu bukan hanya menyelamatkan 1 poin bagi Cremonese, tetapi juga menghadirkan pengakuan personal untuk Emil Audero. Laman statistik FOTMOB menobatkannya sebagai man of the match dengan rating 7,7, tertinggi di antara seluruh pemain yang tampil pada laga tersebut. Angka itu mengungguli 4 pemain Verona yang tampil dominan secara permainan, namun gagal mencetak gol. Penampilan ini terasa seperti pengulangan kisah lama. Pada pertemuan pertama melawan Verona di bulan September 2025, Audero juga menjadi tokoh utama saat Cremonese bermain imbang 0-0. Kala itu ia mencatatkan 9 penyelamatan dan meraih rating 8,8 dari FOTMOB, sekaligus menghadirkan clean sheet pertama Cremonese di musim ini. Verona seolah menjadi lawan yang selalu memunculkan versi terbaik dari kiper kelahiran Mataram tersebut. Fakta ketiga, konsistensi senyap yang menempatkan Audero di papan atas. Hasil imbang tanpa gol di pekan ke-21 menambah koleksi clean sheet Emil Audero menjadi 6 sepanjang Liga Italia 2025-2026. Catatan itu menempatkannya di jajaran 10 kiper dengan clean sheet terbanyak musim ini. Sebuah pencapaian penting bagi kiper yang membela tim promosi dengan tekanan bertahan tinggi. Dari 17 pertandingan yang sudah dijalani, ia baru kebobolan 21 gol dengan rata-rata 1,2 gol per laga. Tak hanya soal nirbobol, Audero juga masuk kelompok elit penjaga gawang paling sibuk di Serie A. Total 71 penyelamatan telah ia bukukan, dan angka itu membuatnya berada di 3 besar kiper dengan penyelamatan terbanyak musim ini menurut data FBref. Ia hanya kalah dari Elia Caprile dan Arianet Muric. Di balik sorotan yang sering tertuju pada pencetak gol, Emil Audero membangun reputasinya secara sunyi sebagai tembok terakhir Cremonese. Dan malam melawan Verona kembali menegaskan peran vital itu.
Penunjukan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia membuka babak baru perjalanan skuad Garuda. Pelatih asal Inggris itu datang dengan rekam jejak panjang di berbagai level sepak bola dunia, mulai dari akar rumput hingga Piala Dunia. Di balik target dan tekanan besar yang menanti, ia membawa satu keyakinan sederhana namun kuat tentang sepak bola dan manusia. Berikut ini 3 faktanya. Fakta pertama, menikmati proses bukan sekedar hasil. Bagi John Herdman, melatih bukan hanya soal menang atau kalah. Ia memandang sepak bola sebagai perjalanan panjang yang harus dinikmati tahap demi tahap. Selama berkarir, ia dikenal sebagai pelatih yang teliti memperhatikan perkembangan individu pemain. Setiap latihan, setiap sesi diskusi, dan setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang menurutnya sangat berharga. Herdman mengaku latar belakangnya sebagai pendidik membuat ia terbiasa menikmati proses tersebut. Ia merasa nyaman berada di tengah perjalanan perkembangan seseorang, bukan hanya berdiri di garis akhir menunggu hasil. Pendekatan inilah yang ingin ia terapkan di Timnas Indonesia, agar para pemain tidak terbebani semata oleh target, tetapi juga tumbuh secara alami sebagai pesepak bola dan pribadi. Saya senang melihat orang tumbuh berkembang. Sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, saya selalu menikmati pengajaran proses belajar, sehingga saya mampu secara alami transisi ke pelatihan sepak bola, kata Herdman dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Fakta kedua, pelatih adalah guru di lapangan. Herdman meyakini bahwa sebagian besar pelatih sejatinya adalah guru. Filosofi ini terbentuk dari pengalamannya melatih di berbagai level, mulai dari sepak bola usia dini, akademi profesional, hingga panggung tertinggi dunia. Baginya, tugas utama pelatih bukan hanya menyusun taktik, tetapi juga membimbing manusia di dalam tim. Ia menyebut pengalamannya melatih di Selandia Baru, Kanada, sepak bola wanita Olimpiade dan Piala Dunia, klub sepak bola, dan sekarang di Indonesia, ujar Herdman. Ia menegaskan bahwa membantu orang menjadi lebih baik dan bertumbuh adalah inti dari filosofi kepelatihannya. Fakta ketiga, tantangan besar dan harapan baru untuk Timnas. Kedatangan John Herdman tak lepas dari ekspektasi besar publik Indonesia. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia sudah ditunggu agenda padat, mulai dari FIFA Series 2026 hingga Piala AFF 2026 di pertengahan tahun. Turnamen tersebut menjadi ujian awal bagi filosofi yang ia bawa, sekaligus harapan untuk memutus catatan panjang tanpa gelar juara. Herdman menyadari besarnya tekanan melatih tim dengan dukungan ratusan juta pendukung, namun ia menegaskan bahwa Timnas Indonesia layak bermimpi lebih tinggi, termasuk tampil di level dunia. Dengan pendekatan berbasis proses, pendidikan, dan pertumbuhan pemain, ia berharap dapat membangun tim yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga konsisten dalam jangka panjang. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia diharapkan bukan sekedar mengejar hasil instan, melainkan membangun identitas kuat. Filosofi menikmati proses, menjadi guru, dan menumbuhkan pemain menjadi fondasi awal perjalanan baru skuad Garuda menuju panggung yang lebih besar.